Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya Triani dan rekan saya Lena Suryani. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai soal yang pertama. Buatlah kertas kerja prosedur penelaahan analisis neraca ARP 1.1 dan ARP 1.2 dan laporan laba rugi ARP 1.3. Soal yang kedua yaitu surat penugasan perikatan adalah dokumen yang penting antara klien dengan kantor akuntan publik KAP sewaktu pemeriksaan kertas kerja pemeriksa KKP PT Mentari setelah Sita mengundurkan diri. Ternyata ditemukan bahwa KAP belum mendapatkan surat perikatan untuk pemeriksaan tahun buku 2017. KAP Zaka dan rekan menginginkan agar surat perikatan harus sudah dibuat sebelum pemeriksaan lapangan selesai. Buatlah surat perikatan yang baik untuk tahun baru tahun buku 2017 ditunjukkan kepada Bapak Kunto sebagai Direktur Utama PT Mentari. Tanggal surat tersebut adalah 28 Desember 2017 dan ditandatangani oleh KAP Zaka dan rekan. Surat tersebut juga disetujui oleh Bapak Kunto dengan menandatanganinya. Soal nomor 3 yaitu buatlah rencana pemeriksaan tahun buku 2017 di mana biaya pemeriksaan adalah sebesar 10 juta rupiah ditambah PPN dan dipotong PPh 23. Waktu yang diperlukan untuk pemeriksaan adalah 17 Desember 2017 sampai dengan 6 Maret 2018. Tim auditor terdiri dari partner Sabrina, manajer Tora, senior Sita yang digantikan dengan nama Anda, junior Anissa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1, yaitu tentang kertas kerja prosedur penelaahan analisis neraca ARP 1.1 dan ARP 1.2 dan laporan laba rugi ARP 1.3. Di bawah ini sudah terdapat tabel yaitu ARP 1.1. Di dalam tabel terdiri dari keterangan tahun 2016, 2017 dan juga tabel naik turun. Perolehan dari nilai yang didapat pada tabel tersebut yaitu dengan cara mengurangkan nilai pada tahun 2016 ke 2017 yang akan menghasilkan nilai bersifat negatif ataupun positif. Misalnya seperti kas dan setara kas. Pada tahun 2016 senilai 496 juta dan pada 2017 467 juta. Apabila hasil nilai menunjukkan negatif, maka dapat dikatakan turun, dan apabila nilai bersifat positif maka dapat dikatakan naik. Contoh kedua yaitu piutang dagang pada tahun 2016 senilai 859 juta dan pada tahun 2017 senilai 898 juta yang menghasilkan 39 juta. Atau dikatakan berkurang ya, jadi dapat dikatakan turun. Pada di bawah tabel ini terdapat klien dan juga si pemeriksa pada kertas kerja prosedur penelaahan analisis neraca. Tabel berikutnya yaitu masih sama seperti pada tabel 1.1 tadi.
Di dalam tabel terdapat keterangan tahun 2016, 2017 dan tabel naik turun. Hasil perolehan dari tabel 1.2 ini sama seperti pada tabel 1.1, yaitu dengan cara mengurangkan pada tahun 2016 ke 2017. Apabila nilai menunjukkan nilai positif maka dapat dikatakan naik. Apabila nilai menunjukkan angka negatif maka dapat dikatakan turun. Di bawah tabel terdiri dari klien dan juga pemeriksa dari prosedur penelaahan analisis neraca. Tabel 1.3 masih sama seperti pada tabel 1.1 dan tabel 1.2, yaitu di mana di dalam tabel terdiri dari keterangan tahun 2016, 2017 dan tabel naik turun. Cara perolehan dari tabel 1.3 ini masih sama seperti pada tabel 1.1 dan 1.2, yaitu dari pengurangan tahun 2016 ke 2017, di mana apabila hasil menunjukkan nilai positif maka dapat dikatakan naik, dan apabila nilai menunjukkan angka negatif maka dapat dikatakan turun. Di bawah tabel terdiri dari klien dan juga pemeriksa dari kertas kerja prosedur penelaahan analisis laba rugi. Baiklah, selanjutnya yaitu pada nomor 2, cara membuat surat perikatan. Pada pembuatan ini di pojok kiri atas terdapat nomor, yaitu nomor Jakarta 28 Desember 2017, hal audit proposal. Kepada yang terhormat Direktur Utama PT Mentari Jalan Benda Raya Jakarta, dengan hormat sehubungan dengan rencana penunjukan akuntan publik untuk memeriksa laporan keuangan dari PT Mentari tahun buku 2017, bersama ini kami sampaikan proposal audit untuk mendapatkan persetujuan dan konfirmasi dari Bapak. Yang pertama, kami akan memeriksa laporan keuangan PT Mentari untuk tahun buku 2017. Pemeriksaan tersebut akan kami lakukan sesuai dengan standar profesional akuntan publik dan mencangkup evaluasi terhadap pengendalian internal, uji terhadap catatan pembukuan beserta bukti pendukungannya, dan prosedur audit lainnya yang kami pandang perlu, seperti observasi atas stok of name, konfirmasi utang piutang, pemeriksaan notulen rapat, dan kontrak-kontrak lainnya. Tujuan pemeriksaan tersebut adalah untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen. Pemeriksaan kami bukan ditujukan untuk mencari adanya kecurangan atau fraud, tetapi seandainya kami menemukan hal-hal tersebut atau hal-hal yang perlu mendapat perhatian manajemen, kami akan memberitahukannya kepada manajemen. Yang kedua yaitu agar pemeriksaan kami dapat berjalan lancar, kami sangat mengharapkan kerjasama yang baik dari seluruh manajemen dan staf perusahaan, serta kami mengharapkan agar perusahaan menyiapkan neraca saldo serta perincian-perincian yang diperlukan. Selain itu, sebelum laporan audit diserahkan, kami meminta supaya direksi bersedia menandatangani surat pernyataan klien seperti yang dinyatakan dalam standar profesional akuntan publik. Yang ketiga, untuk tugas-tugas tersebut di atas kami mengajukan audit fee sebesar 10 juta rupiah ditambah PPN 10% yang kami tagih sebagai berikut: 30% pada saat proposal disetujui, 50% pada saat penyerahan konsep laporan audit, 20% pada saat penyerahan final laporan audit, PPh 23 sebesar 2% bisa dipotong dari jumlah fee tersebut.
Seandainya usulan kami bisa disetujui, mohon agar salinan surat ini ditandatangani dan dikembalikan kepada kami. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kantor kami dan semoga kita dapat membina kerjasama yang baik. Di bawah yaitu ada tabel disetujui oleh PT Mentari, yaitu dari Direktur Utama, dan kantor akuntan publik, yaitu ditandatangani oleh Zaka dan rekan. Surat ini harus ditandatangani oleh Direktur Utama, bahwasanya baiklah, di sini saya Lana Suryani NIM 1901020036 akan menjelaskan tentang rencana pemeriksaan pada PT Mentari di tahun buku 2017, yang mana soal tersebut telah dibacakan oleh teman saya Triani. Yang pertama yaitu 1. Umum. PT Mentari didirikan berdasarkan Akta Notaris Marta Nasution Sarjana Hukum nomor 020209. Akta pendirian telah disahkan oleh Mentari Kehakiman Republik Indonesia dengan surat nomor A2/12.248 tanggal 20 November 1981. Juga telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta dengan nomor 1105/1982 pada tanggal 15 Februari tahun 1982 dan diumumkan dalam tambahan nomor 12 pada Berita Negara nomor 2405 tanggal 13 Maret 1982. Maksud dan tujuan perusahaan bergerak di bidang kerajinan tas dan dompet kulit. Alamat perusahaan yaitu Jalan Bandaraya, Jakarta. Yang kedua yaitu susunan pengurusan. 1. Presiden komisaris yaitu Bapak Richard dan komisaris Ibu Siska dan Bapak Subokyo. Direktur Kunto. Ketiga, ekuitas modal dasar perusahaan berjumlah 1 miliar yang terbagi atas 100 lembar saham biasa dengan nilai nominal sebesar 10.000 per saham. Dari jumlah tersebut telah disempatkan dan disetor penuh sejumlah 100 lembar saham. Arwi dengan 10.000 dengan komposisi Ibu Siska 30 lembar saham, Bapak Subokyo 30 lembar saham, dan PT Cantika 40 lembar saham. Yang keempat yaitu kebijakan akuntansi. A. Penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan. Laporan arus kas disusun berdasarkan metode langsung. B. Piutang usaha. Perusahaan tidak mampu menyisihkan piutang tak tertagih, tetapi langsung membebankan ke perkiraan laba rugi piutang yang benar-benar tak tertagih. C. Persediaan. Persediaan dibukukan berdasarkan harga perolehannya. Penilaian persediaan akhir berdasarkan metode first in first out atau FIFO. Penyertaan dalam bentuk usaha. Penyertaan dalam bentuk usaha yang mencapai kurang dari 20% dibukukan berdasarkan metode biaya, sedangkan penyertaan dalam bentuk saham mencapai 20% atau lebih dibukukan berdasarkan metode ekuitas. E. Yaitu aset tetap. Aset tetap dinilai berdasarkan harga perolehan dan penyusutannya yang dihitung dengan menggunakan metode garis lurus atau Starlight and Method berdasarkan taksiran padat manfaat ekonomis aset tetap. Taksiran umur ekonomis aset tetap adalah sebagai berikut. 1. Bangunan dan prasarana 20 tahun, kendaraan bermotor 10 tahun, dan peralatan kantor dan toko 5 tahun. F. Yaitu pengakuan pendataan. Pendataan dari penjualan diakui pada saat dilakukan penyerahan barang kepada pembeli. G. Transaksi dan penjabaran mata uang asing. Pembukuan perusahaan diselenggarakan dalam mata uang.
rupiah. Transaksi dalam mata uang asing dibutuhkan dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Saldo aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing per tanggal neraca dijabarkan dengan kurs tengah Bank Indonesia pada Indonesia pada tanggal neraca selisih kurs yang terjadi dikreditkan dibebankan pada perhitungan laba rugi berjalan. H, yaitu taksiran pajak penghasilan. Taksiran pajak penghasilan ditentukan berdasarkan taksiran laba kena pajak dari tahun yang bersangkutan. I, yaitu tahun buku. Tahun buku perusahaan berjalan dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Yang kelima yaitu buku-buku yang digunakan perusahaan dalam rangka penyusunan laporan keuangan. Perusahaan telah menyelenggarakan antara lain yaitu buku kas, buku bank, buku besar, ayat jurnal, dan proses pembukuan dilakukan baik secara manual dan komputerisasi. Yang keenam yaitu neraca komparatif, yaitu ada di 3 kolom, yaitu aset tahun 2017 dan 2016. Aset lancar yaitu kas dan setara kas pada tahun 2017 sebesar 467 juta dan tahun 2016 sebesar 496 juta. Piutang dagang tahun 2017 yaitu 898 juta dan tahun 2016 859 juta. Piutang lain-lain sebesar pada tahun 2017 sebesar 14 juta dan tahun 2016 sebesar 59 juta. Persediaan pada tahun 2017 sebesar 1.180 juta dan tahun 2016 itu sebesar 1.156 juta. Biaya dibayar di muka pada tahun 2017 sebesar 23 juta dan tahun 2016 sebesar 1 juta. Perlengkapan pada tahun 2017 yaitu sebesar 5 juta dan tahun 2017 sebesar 5 juta. Total aset lancar pada tahun 2017 sebesar 2.589 juta dan tahun 2016 sebesar 2.570 juta. Investasi pada tahun 2017 sebesar 343 juta dan tahun 2016 sebesar 257 juta. Aset tetap yaitu harga perolehan pada tahun 2017 sebesar 1.500 juta dan tahun 2016 yaitu sebesar 1.800 rupiah. Akumulasi penyusutan pada tahun 2017 sebesar 150 juta dan pada tahun 2016 sebesar 180 juta. Nilai buku pada tahun 2017 yaitu sebesar 1.350.000 dan nilai buku pada tahun 2016 sebesar 160 juta rupiah. Ya, di mana kita dapatkan total aset keseluruhan pada tahun 2017 sebesar 4.282 juta dan total aset pada tahun 2016 sebesar 4.453 juta. Selanjutnya yaitu aset kewajiban dan ekuitas, di mana aset kewajiban ekuitas pada tahun 2017 dan 2016. Utang dagang pada tahun 2017 sebesar 120 juta dan di tahun 2016 sebesar 520 juta. Utang lain-lain pada 2017 sebesar 50 juta dan utang lain-lain pada 2016 sebesar 154 juta. Utang pajak pada tahun 2017 sebesar 40 juta dan utang pajak pada 2016 sebesar 123 juta. Biaya yang masih harus dibayar pada tahun 2017 sebesar 28 juta dan biaya yang masih harus dibayar pada tahun 2016 sebesar 155 juta. Total kewajiban lancar pada tahun 2017 sebesar 280 juta dan total kewajiban lancar pada tahun 2016 yaitu sebesar 953 juta.
ekuitas pada tahun 2017 dan tahun 2016. Modal saham nilai nominal Rp10.000 tahun 2017 per saham yaitu 1 miliar. Di tahun 2016 juga 1 miliar. Saldo laba pada tahun 2017 yaitu sebesar 2.995.095 juta dan saldo laba tahun 2016 sebesar 2.500 juta rupiah. Total ekuitas pada tahun 2017 sebesar 3.595 juta dan total ekuitas pada tahun 2016 sebesar 3.500 juta. Total aset pada tahun 2017 yaitu sebesar 4.282 juta dan total aset 2016 sebesar 4.457 juta. Yaitu laporan laba rugi atau rugi korporatif pada tahun 2017 dan 2016. Penjualan pada 2017 yaitu sebesar 5 miliar dan penjualan pada tahun 2016 sebesar 5 miliar. Beban pokok penjualan pada 2017 yaitu sebesar 3.500 juta dan beban pokok penjualan pada tahun 2016 sebesar 3.300 juta. Laba kotor tahun 2017 sebesar 1.500 juta dan laba kotor pada tahun 2016 yaitu 1.700 juta. Beban usaha pada tahun 2017 sebesar 900 juta dan beban usaha pada 2016 sebesar 1.200 juta. Laba usaha pada tahun 2017 sebesar 600 juta dan laba usaha pada tahun 2016 sebesar 500 juta. Pendapatan dan beban lain-lain yaitu laba atau rugi valuta asing tahun 2017 nihil dan tahun 2016 sebesar 20 juta. Pendapatan bunga pada tahun 2017 50 juta dan pendapatan bunga pada tahun 2016 sebesar 20 juta. Beban bunga pada tahun 2016 sebesar 10 juta. Pendapatan atau dengan laba bersih yaitu pada tahun 2017 sebesar 50 juta dan tahun 2016 sebesar 50 juta. Lanjut laba sebelum beban pajak. Dengan beban pajak yaitu penghasilan pada tahun 2017 sebesar 550 juta dan pada tahun 2016 yaitu 450 juta. Beban pajak penghasilan pada tahun 2017 sebesar 55 juta dan beban pajak penghasilan pada 2016 sebesar 45 juta. Laba bersih pada tahun 2017 yaitu sebesar 495 juta dan tahun 2016 sebesar 405 juta. Masalah akuntansi. Yang ke-8 yaitu masalah akuntansi. A. Pembukuan dilakukan secara manual dan komputerisasi. Yang B. Perusahaan yang menuju pada korporasi akan dapat memberikan laporan yang lebih cepat. Akan tetapi, dalam prakteknya, perusahaan masih mengalami hambatan-hambatan dalam penggunaan media tersebut yang berkaitan pada terhambatnya penerimaan laporan final. Untuk mengimbangi perkembangan dan masalah-masalah yang timbul, perusahaan perlu mengingatkan pemakaian komputer. Dalam hal ini, menerapkan program yang lebih mantap. Yang ke-9 yaitu masalah pajak. A. Dalam pengelompokan beban, masih ditemukan beban-beban yang seharusnya tidak termasuk pada kelompok beban menurut fiskal. Hal ini perlu penegasan lebih lanjut untuk penyusunan rekonsiliasi laba akuntansi dan laba fiskal. Yang lanjut ke B yaitu tahun sebelumnya. Semua pajak yang terhutang telah diselesaikan. Dengan kata lain, tidak ada pajak yang belum dibayarkan. Yang ke-10 yaitu masalah pemeriksaan. Laporan keuangan perusahaan untuk tahun buku 2017 diperiksa oleh kantor akuntan Republik Akuntan Publik Zakat dan Rekam. 11 yaitu lanjut langkah 11 yaitu rencana kerja penetapan staf.
partner Sabira, manajer Tora, senior Sita, dan junior Anissa. Jasa akuntan yang ke-12 yaitu jasa akuntan, pemeriksaan atas laporan keuangan untuk dapat memberikan pendapatan atas kewajiban laporan keuangan secara keseluruhan. Biaya pemeriksaan yaitu 10 juta ditambah PPN dikurang PPh 2000 dikurang PPh 23. 14 yaitu waktu, pemeriksaan lapangan dimulai atau selesai pada tanggal 17 Desember 2017 sampai dengan 6 Maret 2018. Pemeriksaan stok fisik atau kas pada tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan 2 Januari tahun 2018. Evaluasi pengendalian internal pada tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan 12 Januari 2018. Penyerahan laporan akuntan pada tanggal 23 Maret 2013 dan pelaksanaan stock of name yaitu tim. Nah, itulah yang dapat kami jelaskan, yang dapat saya dan teman saya jelaskan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.